Asli, saya pikir apapun hobi yang selama ini tidak kesampaian untuk dilaksanakan, ya bisa dilaksanakan. Ya kayak Mbak Putri, jangan tidur dulu nanti. Gue belajar masak gitu loh. Selamat pagi BNI High Movers, apa kabar kalian hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Dan selamat datang di Bisik Bincang Asik BNI WDR. Dan senang banget nih rasanya Putri berkesempatan untuk membawakan Bisik episode perdana kita. Dan bukan bisik namanya kalau Putri tidak mengundang bintang tamu yang pastinya asik dan inspiratif. Dan untuk episode perdana kita kali ini, Putri sudah mengundang, beliau merupakan Head of Region Kantor Wilayah Denpasar. Siapa lagi kalau bukan Bapak Imade Sukajaya. Selamat pagi Bapak Imade Sukajaya. Selamat pagi Mbak Putri, apa kabar? Apa kabarnya Pak? Pagi ini Putri baik. Bapak apa kabar Pak? Sehat walafiat, puji Tuhan. Terima kasih Pak Made ya atas waktunya di tengah kesibukan Pak Made. Itu sudah menyempatkan untuk berbincang asik Pak Made bersama Putri di pagi ini. Harus asik nih ya? Ya harus asik Pak. Kalau Bapak pasti asik sih Putri rasa ya. Dan kalau kita berbicara nih tentang sosok Bapak Imade Sukajaya, pasti nih Pak Putri yakin semua BNI High Movers di seluruh Indonesia tuh tahu kalau misalnya Pak Made merupakan Head of Region BNI Kantor Wilayah Denpasar. Dan dari namanya Pak Made aja itu se-Indonesia udah tahu kalau Pak Made merupakan orang Bali ya Pak Made. Cuma Bali sebelah mananya ini nih yang nggak banyak yang tahu Pak Made ya. Pak Made sebenarnya asalnya Pak Made ini dari mana Pak Made? Bali itu ada kota penghasil beras. Tahu nggak Putri? Kalau setahu Putri penghasil beras itu di Tabanan, benar nggak nih Pak Made? Benar ya? Kasih hadiah Putri. Oh iya, hadiah nanti menyusul hadiahnya Pak Made ya. Berarti Saya dari Tabanan, tempatnya di Penobel Tabanan. Itu kurang lebih 14 km dari kota Tabanan. Oh jadi nggak terlalu jauh ya Pak Made ya? Tapi sudah dekat dengan gunung. Jadi dekat sekali dengan Batu Karu. Oh begitu. Putri pernah ke sana, di sana ada resort yang cukup terkenal, kayak namanya Desa Jatiluwih. Oh iya saya tahu itu Pak Desa Jatiluwih. Dan melewati kampung saya. Oh ya boleh Pak nanti kapan-kapan. Oh iya, ajak saya Pak kalau ke resort Pak. Pasti. Oke, nih Pak Made ini lahirnya di Tabanan seperti yang tadi Pak Made bilang. Lahir di Tabanan, besar di Tabanan juga, atau Pak Made sempat stay di daerah-daerah lain atau mungkin bahkan di luar Bali karena pendidikan mungkin Pak Made sekolah, kuliah. Saya itu original dari Bali, lahir dan besar di Bali, sekolah saya di Bali, sampai tamat kuliah juga di Bali. Oh jadi sampai kuliah Pak Made di Bali. Oh. Nah, habis itu baru merantau ke Jakarta. Oh merantau ke Jakarta. Di Jakarta saya tahun 92 ke Jakarta. Setelah tamat kuliah di Bali, saya langsung berangkat ke Jakarta. Kerja di Jakarta sampai akhirnya balik lagi ke Bali setelah meninggalkan Bali kurang lebih sekitar 25 tahun lah. Balik lagi ke Bali untuk bekerja di Bali. Tapi 25 tahun Pak Made di Jakarta itu Putri yakin sih saat itu tuh Pak Made pasti udah punya pengalaman ya Pak Made, karena kan berbeda tempat pasti tantangan yang didapat itu pasti berbeda-beda Pak ya, di Jakarta dan di Bali itu pasti berbeda. Dan Putri yakin pengalaman Pak Made saat itu pun pasti udah banyak Pak Made dengan 25 tahun di Jakarta. Nah untuk karirnya Pak Made sendiri nih di BNI itu dimulainya gimana itu Pak Made? Dari mana? Tahun berapa Pak Made? Jadi sebelum masuk BNI saya juga sempat melatih mental menjadi sales. Saya jadi sales dulu. Jadi sales sebelum bergabung ke BNI. Saya bergabung ke BNI tahun 95. Saya ditempatkan di pemasaran, unit pemasaran itu hampir selama kurang lebih ya 8 tahun lah. Bergelut dengan dunia pemasaran. Habis itu saya masuk ke dunia kredit kecil waktu itu. Kredit kecil sampai akhirnya setelah saya sekitar 7 tahun lah di kredit itu pindah ke divisi internasional. Divisi internasional juga
lebih kepada marketing juga. Ada namanya MRO dulu, nama Marketing Relationship Officer, khusus untuk trade finance. Jadi puji Tuhan ketika saya di trade finance itu saya punya kesempatan untuk berkeliling ke seluruh Indonesia karena klien-klien kita itu tersebar. Kita memberikan asistensi ke teman-teman di cabang untuk transaksi trade finance. Sering saya, bahkan waktu itu saya juga sempat ke Denpasar waktu itu. Berapa kali, mungkin 2 kali lah ke Denpasar untuk memberikan presentasi terkait dengan business trade, strategi kita untuk meningkatkan business trade. Itu pengalaman saya setelah saya meninggalkan Jakarta ke Bali dalam rangka dinas. Nah, setelah di divisi internasional, saya dapat kesempatan untuk bekerja di luar negeri, tepatnya di cabang Tokyo. Cabang Tokyo itu kurang lebih sekitar 4 tahun lah. Jadi banyak hal yang saya pelajari di sana, termasuk bagaimana kalau orang-orang sana itu menerapkan disiplin yang kuat. Disiplin itu mulai dari diri kita sendiri, bekerja di kantor, di tempat umum, semua disiplin. Dan di sana juga semuanya itu well planned. Jadi kalau kita mau ketemu orang, kita sudah siap jauh-jauh hari. Nggak ada yang sifatnya dadakan. Nah, itu budaya yang mungkin perlu kita terapkan di kita, terutama buat BNI Haimupor itu mulai sekarang belajar disiplin. Apalagi di tengah kondisi pandemik ini, disiplin adalah hal utama yang harus kita patuhi. Nah, setelah dari Tokyo, saya balik lagi ke divisi internasional selama kurang lebih 6 bulan di sana, terus dapat penugasan ke BNI WDR, pulang kampung. Sini lagi Pak ya. Oke. Berarti dari awal masuk ke BNI sampai sekarang itu udah berapa tahun ya Pak Made kira-kira ya? Dari tahun 95 kan Pak Made ya berarti tadi? Ya, more than 20 years lah. 20-an lebih ya Pak ya. Nah, selama 20 tahunan lebih itu ada nggak sih Pak? Maksudnya pasti banyak nih kan, banyak banget pasti pengalaman-pengalaman Pak Made dari yang susah, senang, sedih, yang berat-berat tuh pasti ada. Nah, ada nggak sih pengalaman Pak Made selama 20 tahun di BNI yang mungkin Pak Made belum bisa lupakan gitu, yang berkesan gitu Pak Made? Dunia saya itu dunia sales gitu. Jadi mungkin itu menempa mental saya. Karena kalau saya lihat dari dulu itu, dulunya saya itu tidak begitu confident untuk ngobrol depan umum, untuk ketemu orang. Tapi saya pikir-pikir ini harus dirubah. Kenapa? Karena bagi saya nantinya fungsi relationship itulah yang menjadi utama. Nah, itu perlu diasah. Nah, saya bilang ya semua orang bisa menjadi marketer. Yang penting bagaimana kita meyakini, bagaimana kita tampil percaya diri, dan itu harus ditempa. Kadang-kadang orang kan malu. Sebenarnya malu dan takut itu kekhawatiran yang berlebihan. Takut itu kan sesuatu yang belum terjadi, cuman kita sudah mulai worried gitu. Saya ketemu orang, saya ketemu Mbak Putri misalnya, saya takut jangan-jangan nanti mereka nggak mau terima saya. Coba aja dicoba, pasti ternyata apa yang kita bayangkan ternyata Mbak Putri asik-asik aja gitu ya. Padahal darinya kalau ketemu Mbak Putri nanti saya dicuekin atau apa, ya kurang lebih seperti itu. Nah, dalam gambaran bisnis begitu juga. Kalau kita ketemu customer, ketemu nasabah, kadang-kadang kita apalah, kita ketemu pejabat, ketemu katakanlah misalnya owner dari suatu perusahaan, nggak apa-apa. Kita itu adalah mewakili institusi BNI. Artinya kita datang membawa solusi, menawarkan suatu solusi. Harus percaya diri, harus confident. Semua orang bisa. Nggak ada istilahnya, karena saya nggak punya bakat sales. Ya nggak punya, itu adalah kemauan untuk menjual, bukan bakat. Itu poinnya. Jadi kalau ngomong pengalaman sih banyak. Ya saya ditolak orang juga sering waktu jadi sales. Datang satpamnya nggak ngasih masuk juga sering. Ya, tapi semua itu kita lalui. Karena semua itu adalah konsekuensi dari hidup. Bisa pikir begini, katakanlah misalnya saya mau ketemu seorang, cuma 2 kemungkinan. 1 berhasil, 1 gagal.
Tapi kalau kita nggak coba, sudah pasti gagal. Iya benar Pak. Padahal peluang itu ada peluang berhasil sebenarnya. Jadi kalau kita misalnya gagal sekali, ya jangan patah arang. Gagal bangkit, gagal bangkit, gagal bangkit. Itu akan menempa mental kita menjadi mental baja, tentunya yang militan. Itu kira-kira. Oh baik. Nah ini dari pengalaman karir Pak Made sendiri ini sangat menginspirasi sih Pak menurut Putri, untuk secara pribadi Putri dan pastinya mungkin untuk teman-teman yang sekarang ini lagi nonton. Jadi mungkin yang sekarang masih merasa di dalam karir kita masih di titik yang di bawah, masih di level bawah. Kita nggak boleh patah semangat Pak Made ya. Kita harus terus bekerja keras karena Putri percaya seperti kata orang banyak bahwa hasil itu tidak akan mengkhianati prosesnya. Dan itu sudah dibuktikan oleh Pak Made sendiri. Pak Made sampai saat ini berada di posisi ini itu bukan suatu hal yang gampang ya Pak Made, itu membutuhkan waktu yang panjang. Dan begitu pula dengan kita semua, kita juga harus terus berusaha, bekerja keras. Putri yakin suatu saat itu kita pasti akan mendapatkan yang kita inginkan. Benar Pak Made ya? Benar, artinya begini, saya pesankan kepada BNI Haimupers semua. Jadi dimanapun posisi kita sekarang, tunjukkan kemampuan terbaik kita, tunjukkan profesionalisme kita. Dan saya yakin manajemen akan selalu melihat orang-orang yang kira-kira mempunyai kompetensi yang kuat. Kalau kalian tidak mau menunjukkan, siapa yang tahu kalau kalian itu profesionalisme? Artinya dimanapun yang namanya satpam, please menjadilah satpam yang profesional. Yang menjadi teller, jadilah teller yang profesional. CS, jadilah CS yang profesional. Artinya apa? Karena profesionalisme itulah merupakan bagian dari prinsip 46 kita. Jangan lupa itu. Terus jaga integritas. Integritas itu penting. Apalagi kita bekerja di institusi atau lembaga keuangan. Integritas is number one. Integritas itu tidak bisa ditawar-tawar. Kalau masalah KPPI boleh kita building, boleh kita tingkatkan kapasitas dengan belajar. Tapi kalau integrity itu datangnya dari hati nurani. Itu yang perlu saya pesankan kepada teman-teman BNI Haimupers. Kenapa saya perlu tekankan ini? Karena masa depan BNI nanti ada di pundak kalian-kalian yang masih muda-muda ini. Milenial ya Pak Made. Kaum milenial. Ya kita maunya nanti ya setelah saya pensiun masih terpampang gitu. BNI dengan gagahnya berdiri gitu. Ya itu semua tergantung bagaimana teman-teman BNI Haimupers ini meng-create sesuatu sehingga BNI itu tetap eksis. Itu harapan saya. Tunjukkan semua kemampuan dan saya yakin Tuhan itu sudah memberikan kemampuan kepada setiap orang. Cuman mungkin belum ditonjolkan, mungkin belum diasah. Inilah kesempatan kita untuk mengasah keterampilan kita. Building your capacity. Tingkatkan terus capacity itu. Tingkatkan terus militansi. Kadang-kadang orang yang pinter, orang yang dari sisi capability-nya sudah ada, cuman dia belum tergerak, belum mau untuk menunjukkan itu. Belum mengeksplor. Harusnya semua orang itu mengeksplor kemampuannya demi kemajuan BNI yang kita cintai bersama. Itu saya pikir. Oke Pak Made, nah kita tadi kan udah ngebahas nih ya tentang karirnya Pak Made gitu. Mungkin gak banyak yang tahu juga nih hobinya Pak Made ini sebenarnya apa sih, mungkin bisa diceritakan Pak Made hobinya apa? Yang jelas saya suka olahraga sebenarnya. Itu dasarnya. Terus kalau dikerucutkan lagi, olahraga yang ada bolanya. Ada bolanya. Artinya permainan. Jadi segala jenis bola Bapak suka berarti? Segala jenis bola. Karena kalau olahraga bola itu kayaknya menarik. Saya suka sepak bola dulu. Waktu saya masih muda. Sekarang sudah senior. Bukan tua, senior. Dulu waktu masih muda saya suka sepak bola. Kenapa? Karena di sepak bola itu saya lihat banyak filosofi yang bisa kita pelajari. Contoh misalnya, satu, di sana ada kebersamaan, ada kekompakan. Bahkan kalau orang main bola itu belum main aja udah disiapkan seragam. Seragamnya sama, nggak ada seragamnya beda kan? Artinya tim itu harus kompak, tim itu harus
sama visi dan misinya. Dan di situ ada kerjasama tim. Sehebat-hebatnya Maradona, sehebat-hebatnya Ronaldo, kalau dia bermain sendiri, pasti dia akan menang. Saya yakin, berani taruhan saya. Harus dia disupport. Yang namanya striker harus disupport oleh mid flyer namanya. Untuk menjaga biar gawangnya nggak bobol, itu harus dijaga oleh misalnya back yang tangguh. Begitu juga kita di bisnis. Sama di bisnis. Di bisnis misalnya orang marketing hebat, tapi processingnya bermasalah. Dia nggak bisa mendeliver suatu layanan yang luar biasa. Ini harus semua kompak. Makanya kita ngomong di WDR itu, ini ada tulisannya nih. Great team, great result. Great work, great result. Ini luar biasa filosofinya. Nah itu kita asah dari permainan-permainan begitu. Ya saya juga suka golf, ya saya suka. Kenapa suka golf? Di situ dia banyak filosofinya. Kenapa tuh Pak filosofinya? Kenapa Bapak suka golf ini? Golf itu filosofinya apa? Pertama, itu olahraga melawan diri kita sendiri. Jadi kalau orang misalnya mukulnya jauh, ya forget it, biarin aja, itu rezeki dia. Kita pukul sebiasanya, sebisa-bisa kita, sesuai dengan kemampuan kita. Nih saya sedikit kasih tahu ya. Orang misalnya begini, untuk jarak 200 atau jarak 150, orang pakai misalnya stick nomor 6 gitu. Itu kemampuan dia memang 6 itu sampai 150. Tapi kalau kita sticknya untuk 150 mungkin kita pakai stick nomor 5. Ya pakai aja nomor 5. Jangan mengikuti orang lain. Karena kemampuan kita harus sesuaikan dengan diri kita sendiri. Ya itu filosofinya. Terus misalnya apalagi di golf itu kita belajar disiplin. Makanya di golf itu namanya flight. Kalau kita bermain berempat, ini namanya one flight. Kenapa disebut flight? Karena seperti penerbangan. Kalau kita telat datangnya ke lapangan golf, jadi tinggal sama teman kita, sama kayak orang terbang. Nggak mungkin pesawat itu akan nunggu satu penumpang yang telat. Di situ belajar disiplin waktu. Jadi kita harus datang tepat waktu, bermain bersama, dan bermainnya itu sesuai dengan kemampuan kita. Nggak perlu melihat orang jauh mukulnya, ya terserah. Karena antara tee off dengan green itu sama dengan perjalanan hidup, sama dengan perjalanan karir. Mungkin orang pertama kali mukul udah jauh, sama kalau orang mungkin berkarir pertama sudah langsung deket green. Kita ada juga yang mukulnya 100 tapi nyampe juga di green. Artinya apa? Ya kita semuanya harus disesuaikan dengan kemampuan kita. Belajar disiplin, di sana disiplin. Ada orang golfer itu telat. Kalau golfer telat itu dia bukan the real golfer. Oke, jadi apapun hobi Pak Made ini sendiri itu ujung-ujungnya diimplementasikan lagi Pak ya. Hampir sama dengan bagaimana kita bekerja di kantor seperti itu. Di golf tau nggak? Kita nulis skor sendiri. Jadi kalau misalnya kita dapatnya sedikit teknis ya. Kalau misalnya kita dapatnya par itu misalnya 4 kali mukul harus masuk ke lubang itu. Ya, orang kalau kita nulisnya, kita dapatnya 3 kali mukul udah nyampe. Itu kan bertanggung jawab kita terhadap diri kita sendiri. Iya benar Pak. Nggak ada yang kontrol. Kamu itu baru 3 kali mukul, kamu itu udah 5 kali mukul loh. Kalau kita bisa aja nulis sendiri. Bisa aja nulis, kita bisa 5 atau 6 tulis bisa aja. Tapi itu belajar kejujuran. Balik lagi kejujuran. Orang misalnya bola masuk ke rap misalnya, rap itu rumput yang tebal itu. Ada suka orang diambil dinaikin dulu biar gampang mukulnya. Ya kembali ke filosofi kita, untuk apa? Harus di sana belajar kejujuran. Terakhir saya hobi tenis juga. Tenis juga enak ternyata. Artinya di tenis itu saya banyak belajar terkait dengan bagaimana menahan emosi kita. Jadi kalau kita emosi main itu bolanya pasti kemana-mana. Apalagi misalnya kita main double. Double itu harus kita ada saling pengertian dengan teman kita. Kalau kita di depan, teman kita kalau masih di depan harusnya dia cover di belakang. Begitu juga ketika teman di belakang berat, ya kita mundur ke belakang, yang ini ke depan. Ya semua ada filosofinya dan itu bisa kita terapkan di kehidupan sehari-hari. Ya mudah-mudahan teman-teman BNI High Mover ini juga semua suka olahraga, karena ya olahraga itu di samping bisa
merilis stres kita, juga bisa menyehatkan kita. Benar banget. Stresnya dirilis, kita sehat, feel-nya dapat, filosofinya ada. Benar banget. Yuk kita semua berolahraga. Mari kita jaga kesehatan di tengah pandemi seperti ini ya Pak Made. Nah tapi nih, tadi kan ngomongin hobinya Pak Made itu selalu tentang olahraga. Tapi kan seperti kita ketahui bersama nih, udah 3 bulan lebih ini kita tuh di tengah pandemi COVID, di mana yang memaksa kita untuk menjaga jarak, tidak boleh terlalu banyak keluar rumah, menjaga intensitas pertemuan dengan orang-orang luar. Nah, bagaimana nih dengan hobinya Pak Made yang bisa dibilang bertemu orang banyak di luar rumah? Apakah justru ada hobi-hobi baru yang muncul Pak Made selama pandemi ini? Sebenarnya, ya kita kan tidak boleh artinya terpaku dengan kondisi saat ini. Jadi apapun aktivitas yang kita lakukan tetap harus kita lakukan dengan menggunakan disiplin terhadap protokol kesehatan. Ya misalnya kalau kita olahraga, usahakan olahraga yang tidak terlalu banyak orangnya. Artinya sentuhan fisiknya tidak ada. Ya contoh misalnya kayak tenis. Tenis itu kan tidak ada sentuhan fisik. Ya karena jauh jaraknya. Golf juga nggak ada sentuhan fisik, malah jauh-jauh. Tetap kita pakai protokol kesehatan. Makanya saya ingatkan kepada teman-teman BNI Moper harus disiplin melaksanakan protokol kesehatan. Ya sebisanya kalau nggak harus keluar ya jangan keluar. Kalaupun harus keluar, jangan lupa disiapkan namanya masker, hand sanitizer, rajin-rajin cuci tangan, usahakan jaga jarak. Nah saya bilang kalau Mbak Putri itu jalan itu nanti sekali-sekali saya periksa tasnya. Harusnya di sana ada hand sanitizer, udah pasti ada harusnya. Kalau dulu isinya lipstick, parfum dan lain sebagainya, sekarang ada tambahan lagi. Hand sanitizer, masker, itu harus ada. Nah itu menjadi tatanan hidup normal lagi, new normal lagi. Ya saya juga di tas saya, tas gendong saya pakai kan itu di kiri kanannya pasti ada hand sanitizer, ada masker cadangan. Jadi kita nggak tahu kita ketemu orang ya kita harus pakai masker, apalagi orang yang istilahnya kita nggak tahu. Sekarang kan bawaannya karena banyak OTG ya, orang tanpa gejala ya, kita harus berpikir kalau kita ketemu orang, entah dia yang OTG, entah kita yang OTG. Yang paling utama ya sama-sama menjaga diri. Ini mohon maaf nih kita karena jaraknya udah jauh nggak apa-apa. Tapi Hati-hati antara kami pemirsa. jaraknya dekat saya harus pakai masker. Tapi ini jaraknya udah lebih dari 1 meter, mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa. Itu kira-kira Mbak Putri. Nah, untuk hobi berarti Pak Made ini masih ya Pak Made ya tetap dijalankan olahraga walaupun pandemi. Nah, untuk daily activity-nya maksudnya kayak kebiasaan-kebiasaan. Nah, anggap aja Putri sendiri ngerasain banget perbedaannya. Jadi kayak ada kebiasaan-kebiasaan yang Putri nggak bisa lagi lakuin selama pandemi ini. Ada kebiasaan-kebiasaan baru, tidur ceritanya misalnya. Karena kan di rumah terus, jadi kebiasaan baru Putri itu tidur gitu. Mungkin Pak Made ada kebiasaan baru mungkin, atau mungkin aktivitasnya masih sama seperti sebelum-sebelumnya. Kebiasaan baru sih, kebiasaan lama yang saya lakukan lagi. Contoh misalnya, ya saya suka dengan tanaman. Oh iya. Jadi saya sekali kalau lewat saya beli tanaman, saya tanam di rumah itu kan. Nah, ya mungkin mereka sekarang senang tanaman itu karena saya perhatiin. Kadang-kadang saya semprot sore-sore atau pagi itu saya siram. Yang selama ini nggak saya lakukan. Saya juga menanam beberapa bunga di dekat rumah itu. Ya mudah-mudahan itu juga salah satu kegiatan baru yang memberikan ketenangan, memberikan kenyamanan. Di samping juga membuat rumah kita menjadi semakin asri. Saya pikir apapun hobi yang selama ini tidak kesampaian untuk dilaksanakan, ya bisa dilaksanakan. Ya kayak Mbak Putri, jangan tidur dulu nanti. Ya belajar masak gitu loh, kuliner apa, bikin kue kalau ada waktu gitu kan. Ya semua aktivitas bisa kita bangkitkan kembali di kala pandemik ini. Tentunya ya tetap pesan saya disiplin menjaga
protap kesehatan itu. Nah Pak Made, ini kita sekarang kan udah ada di bulan Juni ya Pak Made ya. Sebentar lagi kita memasuki bulan Juli. Nah, seperti yang kita ketahui bersama-sama, pasti BNI Himoverse juga udah pernah tahu, bulan Juli itu merupakan perayaan hari ulang tahun BNI Pak. Nah, cuma agak sedikit disayangkan, tahun ini mungkin tidak bisa kita rayakan semeriah tahun-tahun kemarin karena masih dalam status new normal. Jadi kayak tetap mematuhi protokol-protokol yang ada seperti menjaga jarak, seperti itu. Jadi kita tidak bisa bersama-sama berkumpul merayakan, lebih ke kesederhanaan ya Pak Made ya. Dan menurut Pak Made sendiri gimana sih menurut Pak Made kita merayakan ulang tahun BNI yang ke-74 ini dengan kesederhanaan di tengah pandemi COVID-19 ini Pak Made? Oke, jadi gini Mbak Putri, kita tetap merayakan ulang tahun itu di tengah kondisi pandemik dengan penuh kesederhanaan. Tapi yang saya ingatkan bahwa walaupun kita rayakan dengan sederhana, tapi tidak mengurangi esensi dari perayaan itu sendiri. Jadi kita sebagai bagian dari BNI ini harus tetap mewariskan apa yang telah dilakukan oleh pendahulu kita, semangatnya mempertahankan BNI, semangatnya untuk memberikan kontribusi kepada Bank BNI yang kita cintai. Ya menurut saya eranya sudah berubah karena sekarang ada pandemik. Ya harusnya seperti lomba-lomba, kalau dulu kita bikin lomba yang guyub, yang rame-rame, ya sekarang kita coba buat lomba yang sifatnya online misalnya. Ya itu sederhana tapi tetap tidak mengurangi makna dari perayaan itu sendiri. Makanya BNI Himoverse semua ikut rame-rame. Kita bikin nih, kita punya milenial di sini, saya suruh bikin lomba-lomba yang sifatnya online. Ada nanti mungkin lomba virtual, TikTok, ya. Virtual semua. Sekarang kan lagi banyak banget. Ada game virtual juga ada kayaknya. Terus ada lagi apa ya? Kemarin teman-teman sudah merancang suatu kegiatan, suatu perlombaan yang sifatnya online yang bisa diikuti oleh semua insan BNI Himoverse di WDR. Saya tunggu partisipasinya. Nanti kita pilih siapa yang bagus. Ada hadiah yang menarik dari teman-teman di sini. Jadi tetap semarak tapi tetap aman gitu Pak ya, kita ya. Itu harus, jangan sampai nanti gara-gara kita perayaan ulang tahun ngumpul rame-rame nanti COVID-nya tambah banyak. Jadi nggak new normal, balik lagi ke pandemi kemarin. Semua harus, kuncinya ada disiplin. Kalau semua disiplin, saya yakin penyebaran COVID itu bisa segera teratasi. Jadi disiplin itu mulai dari diri kita sendiri dulu. Diri kita tularkan ke lingkungan kerja kita. Kita tularkan ke keluarga kita. Jadi kalau semua virus disiplin ini kita sebarkan, jadi sekarang kita sebarkan itu bukan virus COVID, virus disiplin yang kita sebarkan. Semua harus disiplin. Kalau semua disiplin, yakinlah bahwa pandemi ini segera akan berakhir. Gitu kira-kira Mbak Putri. Oke, jadi sebenarnya dari pandemi ini sendiri itu banyak hal sih sebenarnya yang bisa kita pelajari ya Pak ya. Dari selain hal dampak-dampak negatif yang kita rasakan, kalau kita ingin melihat dari sisi yang berbeda, kita juga bisa melihat bahwa COVID ini mengajarkan kita tentang kebersamaan kita dengan orang-orang di sekitar kita. Karena seperti kita ketahui bersama-sama Pak ya, kita kerja di BNI itu pasti waktu kita bersama keluarga itu sedikit lah Pak ya dibanding sama yang lain. Tapi karena adanya ini kita diberikan waktu lebih untuk berkumpul bersama keluarga, dan juga kita sadar atau enggak semakin banyak orang-orang yang peduli sama sesamanya, benar ya Pak Made ya. Semakin banyak orang yang berbagi, peduli dengan orang-orang yang terkena dampak lebih daripada kita. Dan tadi sudah dijelaskan juga oleh Pak Made bahwa kita akan menyelenggarakan lomba-lomba untuk memeriahkan HUT BNI yang ke-74. Nah, tapi ada nggak sih Pak Made, ada sesuatu yang mau dibuat, mungkin lomba-lomba juga untuk merangkul nih nasabah BNI, nasabah orang-orang eksternal dari BNI juga bisa merasakan euforia dan ikut merasakan kemeriahan HUT BNI yang ke-74. Ada dong. Kalau kita kan harus selalu merangkul customer kita. Nanti kita bikin lomba foto mungkin. Foto terkait dengan BNI. Nanti
tambahin caption yang menarik. Oke. Yang terbaik menurut pilihan kita, nanti kita kasih hadiah yang menarik. Hadiahnya menarik nih Pak. Menarik pasti. Menarik. Nah, ini sedikit bocoran nih dari Pak Made. Jadi untuk yang nonton video ini mungkin sudah bisa difikirkan mau ikut foto kontes, memikirkan konsepnya seperti apa. Siapa tahu kalau misalnya ikutan, tahu-taunya menang ya Pak Made ya. Nah, nggak kerasa nih Pak Made, ternyata kita udah ngobrol asik tuh kurang lebih sekitar 20 menit, udah lama banget. Dan terima kasih banyak Pak Made atas waktunya, atas kesempatan yang diberikan. Sangat menyenangkan sekali obrolan kita pada pagi ini, sangat menginspirasi Putri terutama yang mendengarkan tentang kisah perjalanannya Pak Made, dan tentunya juga teman-teman yang nonton video ini. Dan Oke, sekali lagi saya pesan buat Beni Haimupas wilayah Denpasar. Di kala pandemik sekarang ini, mari tetap produktivitas. Keep productivity. Stay safe, stay healthy. Ingat, ayo kita buktikan bersama-sama bahwa WDR is always win the race. WDR win the race. Ingat itu. Mari kita buktikan. Oke, BNI win the race ya Pak ya. Oke, terima kasih banyak Pak Made. Senang sekali rasanya Putri bisa berbincang-bincang dengan Pak Made di hari ini. Dan itu dia tadi bincang asik kita di episode yang pertama, perdana kita. Dan jangan khawatir karena ini bukan episode yang terakhir, karena masih akan ada lagi episode-episode selanjutnya. Dan yang pastinya bintang tamunya nggak kalah asik dan inspiratif dari yang hari ini. Nah, buat teman-teman juga yang mau request, mungkin bintang tamu siapa sih yang mau didatengin ke sini? Jangan lupa boleh komen di kolom komen. Nanti requestan terbanyak bisa nih Putri datengin langsung di bincang asik selanjutnya. Dan akhir kata Putri undur diri. Sampai berjumpa di bincang asik episode selanjutnya. Salam BNI High Movers. Bye bye.